Gue lagi pada ngapain nih? Rin. Jer, ngumpul nggak ngajak aja lu, Bang. Apa kabar? Lah, ada apa nih? Kok ada video? Apa nih? Langsung aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin kita dari kelompok 4. Ya, di kesempatan kali ini kita memperlihatkan video diskusi kami tentang analisa yang kita tinjau. Tapi sebelum itu kita kayaknya perlu perkenalan diri dulu deh. Boleh sekali. Oke, kenalin guys, nama gue Amalia Anissa. Dan nama gue Siti Nur Fadila. Gue Jeremy Nathaniel Sirait. Nama gue Arin Agung Almarifah. Just keep on watching. Stay tune. Ya. Hoi Jer, Oi, jalan aja. iya nih, habis dari mana pada? Aduh, kayak kantin kita. Duduk. Iya nih, gue lagi lihat putusan perkara Telkomsel nih mengenai pasca bayar nih. Oh gitu. Tahu gue tuh. Lu tahu? Iya. Menurut kalian gimana emang? Yang ini kan lawan Albert itu, PT Telkomsel. Ya, di Medan. Oh, emang kronologi awalnya gimana sih? Lu tahu? Kronologi awalnya itu dari pihak konsumennya ya. Jadi Pak Albert itu sebagai konsumen, dia itu kan punya HP baru nih. Oke. Nah, karena dia pikir kayaknya dia ganti kartu aja gitu. Nah, kartu pasca bayarnya itu diserahin ke anaknya gitu. Tapi sebelum diserahin ke anaknya, si Pak Albert ini dia tuh konfirmasi untuk penurunan limit. Yang tadinya 10 juta jadi 1.500.000 gitu untuk dipakai anaknya. Oke. Terus tiba-tiba setelah berapa lama dipakai sama anaknya, ada surat tagihan pembayaran sampai 8.700.000-an. Nah, karena dari pihak Pak Albert sebagai konsumen ini dia merasa kaget ya, karena sebelumnya kan dia udah konfirmasi ke operatornya kenapa dia baikan gitu kan. Bahwasanya limitnya sudah dituruni. Iya gitu. Nah, pas dia konfirmasi ulang, tapi dari pihak operatornya ini cuma menjelaskan bahwa kartunya dia ini limitnya 10 jutaan kayak gitu. Oke. Sementara tiba-tiba tagihannya 8 juta. Iya, makanya kan. Nah, dia merasa apa yang dia konfirmasikan diabaikan dong sama pihak Telkomselnya gitu kan. Betul. Nah, udah berapa lama ternyata kartunya itu sudah tidak dalam limit 8 juta tidak bisa digunakan lagi. Gitu kan, ibaratnya diblokir lah sama pihak Telkomselnya. Terus dia itu kayak dari pihak Telkomselnya itu untuk melakukan penagihannya dilakukan ke nomor-nomor yang sering dihubungi sama anaknya. Nomor kontak-kontak keluarga gitu ya? Iya. Dicacetin gitu? Iya, kontak keluarganya. Dan yang lebih parah lagi, tau nggak? Tadi kan gue sempat nyinggung 8.700.000-an ya. Nah, ternyata naik secara drastis sampai 19 jutaan. Signifikan sekali perbedaannya. Iya, makanya apalagi dia ngechat nomor-nomor keluarga yang sama sekali nggak ada sangkut pautnya sama kasus ini gitu kan. Itu bisa naik tuh kenapa non? Sampai 19 juta? 19 juta itu adalah akumulasi dari 10 juta pemakaian anaknya karena top up video game. Oh gitu ya? Iya. Game apa? Di PUBG. Masuk Jadi akal. iya, tanpa sepengetahuan orang tuanya dia men-top up 10 juta. Makanya jadi bengkak 19 juta. Iya, itu akumulasi dari 8 juta yang sebelumnya. Oh gitu ya. Tagihannya ditagih di bulan Juli. Yang gue baca di beritanya dan putusannya nih, limit kartu bapaknya itu kan orang tuanya atau konsumen itu kan 10 juta ya. Yang seharusnya sudah di-cut atau sudah diblokir kalau batas makanya melebihi. Nah, ini masih bisa sampai 19 juta ya. Nah, iya. Gimana tuh ya? Atau seenggaknya dikasih peringatan bahwasanya udah melebihi limit. Iya. Tapi kan yang di putusannya itu di 8 juta Udah diblokir. Udah diblokir ya. Iya. Diblokir, dan juga dia udah ke rumah-rumah katanya, udah ngasih surat ke rumah konsumen itu. Iya. Ya. Nah, lantas tanggapan dari pelaku usahanya yang mana itu adalah Telkomsel itu gimana? Kalau dari Telkomsel sendiri terkait kredit limit servisnya itu kan bisa diubah sama pelanggannya sendiri menurut tata cara dan ketentuan yang berlaku di Telkomsel. Ya. Nah, terus si Pak Albertnya ini emang dia tuh menetapkan limitnya itu 10 juta. Tadi itu kartu sebelumnya ya. Untuk kartu sebelumnya itu 10 juta. Nah, menurut Pak Albert itu dia tuh udah ngehubungin customer service-nya Telkomsel. Tapi menurut Telkomsel sendiri dia itu nggak pernah menerima panggilan dari Pak Albert ini gitu.
kan jadi kan Telkomsel itu setiap ada telepon yang masuk pasti dicatat kan sama dia lokasinya di mana, dia teleponnya dari mana, terus apa aja yang dia bahas itu dicatat. Tapi dari Telkomsel sendiri itu dia bilang nggak ada gitu. Jadi kesimpulannya Pak Albert ini nggak pernah nelfon Telkomsel untuk menetapkan Limit terbarunya ya? limit terbarunya yang Konfirmasi lah 1.500 ya. itu. Ya, jadi gitu. Karena ini udah nyampe nih ke pengadilan. Itu pertimbangan hukumnya gimana sih pengadilan? Ada yang tahu? Nah, gue sempat baca tuh tadi putusannya, menimbang bahwa permohonan keberatan pemohon dan termohon setelah membaca bukti surat dan saksi-saksi dan salinan resmi putusan BPSK tanggal 7 Januari 2021 tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Negeri Medan. Oh gitu, berarti putusan yang dikeluarkan oleh BPSK itu nggak dipakai lagi ya? Iya, enggak. Di Pengadilan Negeri Medan karena ada hal yang dapat melemahkan. Ya karena udah dilemahkan atau dibatalkan membatalkan putusan, tidak ada hal yang membatalkan putusan. Masih rindu nggak jelas aja. Itu tuh tidak di Mengenai perkara ini, jadi si pelaku usahanya itu sebenarnya yang mana itu adalah Telkomsel itu sebenarnya udah melakukan upaya-upaya untuk mengirim tagihan ke si konsumennya, yaitu si Albert. Entah itu dari telepon kah, atau dari pesan kah, atau bahkan sampai ngirim surat tagihan ke alamat si konsumen, si Albert Panjaitan. tapi nggak ada respon ya. Nggak ada sama sekali. Padahal sudah dilakukan segala macam upaya oleh dari si Telkomsel tersebut Dia sebagai pelaku usaha kan. sebagai pelaku usaha. Naik ke pengadilan dari pihak konsumen atau Pak Albert Panjaitan ini mengajukan keluhannya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. BPSK. Nah, dan dari BPSK ini juga udah punya putusannya. Nah, putusannya ini ya bentar ya, aku baca dulu. Yang pertama, menerima pengaduan konsumen. Kedua, menghukum pelaku usaha untuk mengaktifkan kembali kartu Halo. Ketiga, menghukum konsumen membayar denda yang telah ditandatangani di smartphone pelaku usaha tahun 2017 dengan limit sebesar 1.500.000. Keempat, membebankan ongkos perkara kepada negara. Nah, kalau putusan BPSK ini kan dia pada tanggal 7 Januari 2021, tapi dari pihak Telkomsel merasa keberatan dan akhirnya mengenai perkara ini dinaikkanlah ke Pengadilan Kota Medan sebagai pemohon keberatan dan dari pihak Pak Albert sebagai pemohon keberatan. Nah, jadi kan perkara ini udah naik nih ke pengadilan. Itu gimana pertimbangan hukumnya di pengadilan? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Gua sempat baca putusan pengadilannya nih, menimbang permohonan keberatan pemohon dan termohon setelah membaca bukti surat dan saksi serta salinan resmi putusan BPSK arbitrase tanggal 7 Januari 2021 tidak dipertimbangkan lagi oleh PN Medan karena tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan BPSK Kota Medan. Berarti otomatis putusan yang dikeluarkan oleh BPSK itu sudah tidak dipakai lagi ya di pengadilan Pengadilan Medan itu, Iya. karena ada hal yang dapat melemahkan. Iya benar. Terus tujuannya dari pihak Telkomsel untuk naik ke pengadilan itu sendiri gimana? Supaya putusan BPSK tersebut dikuatkan lagi oleh Pengadilan Kota Medan. Nah, terus amar dari pengadilan itu apa? Dan itu apa nih? Amarnya itu, gue baca dulu ya sebentar. Sok. Amarnya itu yang pertama, menerima permohonan keberatan dari pemohon keberatan tersebut. Kedua, menguatkan putusan BPSK Kota Medan nomor 098/arbitrase/2020 BPSK Medan tanggal 7 Januari 2021 yang diajukan keberatan. Yang ketiga, menghukum pemohon keberatan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat keberatan ditetapkan sejumlah 360.000. Menurut kalian putusan ini udah tepat belum sih guys? Enggak. Kalau menurut gue pribadi putusannya kurang tepat. Kenapa tuh? Karena kalau menurut gue pribadi seharusnya yang membayar ganti rugi itu seharusnya sih dari konsumen. Konsumennya itu siapa? Albert Panjaitan yang membayar ganti rugi. Karena dia sudah melalaikan kewajiban dia sebagai seorang konsumen, di mana dia sudah mendapatkan haknya dari pelaku usahanya si Telkomsel tersebut, tapi dia melalaikan tugasnya dia, yaitu harus membayar tagihan dari Telkomsel itu. Karena sebagaimana dituliskan di
pasal 1243 KUA Perdata, di mana dituliskan di situ penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika suatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Oh, berarti dengan kata lain dari pihak konsumen atau alat penyetan ini tidak memenuhi prestasi gitu. Ya, prestasi. Ya, jadinya dia melakukan prestasi. Ya. Nah, sebenarnya kalau Jeremy bilang pasal 243 seperti itu, gue juga ada sambungannya nih dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, Pasal berapa tuh, Non? di pasal 5. Nah, pasal 5 itu mengenai kewajiban konsumen. Nah, 4 poin. Nah, poin A, membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. B, beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. C, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. D, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Nah, jadi di sini ya sama aja sebenarnya, dari pihak alat penyetan ini tidak memenuhi prestasi. Jadi dia telah melakukan prestasi karena kan dia sudah dihubungi melalui via telepon, via SMS, Akan disamperin ke rumahnya. nah bahkan sampai ke rumahnya juga, tapi tidak ada tanggapan dari si outlet itu sendiri untuk memenuhi prestasinya atau kewajibannya dia. Oh, gitu. Kalau dari gue sih ada tambahan sedikit sih. Apa tuh, Rin? Di pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang A, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan. Yang B, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Yang C, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang D, untuk merehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diabaikan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang E, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi ada 2 pasal ya di Jadi dalam ada 2 Undang-Undang pasal. Perlindungan Konsumen. Misalnya masalah-masalah. Itu saja diskusi dari kelompok 4 tentang perlindungan konsumen. Apabila ada kekurangan dan kesalahan-kesalahannya ya mohon dimaklumkan. Jer, boleh? Ya, untuk Bapak Hendra Pak, terima kasih untuk tugasnya, karena menurut saya dan menurut kelompok kami tugas seperti ini itu sangat melatih kreativitas kami dan melatih kami untuk lebih kritis lagi ke depannya. Dan saya yakin dengan tugas seperti ini akan sangat berguna sekali untuk masa depan kami. Siap. Terima kasih teman-teman, juga Pak Hendra dan Ibu Yesi sudah menyediakan waktunya untuk menonton video analisa putusan kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf, dan sampai ketemu di tugas selanjutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Dengan tugas seperti ini akan sangat berguna sekali untuk masa depan kami. Siap. Lu baik banget sih.